Salam damai sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari kami boleh melakukan pekerjaan dan rutinitas kami. Dan malam ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di manakala kami mengalami kesulitan. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami memahaminya, tidak hanya sekadar mendengar, tetapi menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman Kehidupan, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan dalam ibadah keluarga malam hari ini diberikan tema belajar dari jemaat Smyrna, setia di tengah tantangan. Maka ayat yang akan membimbing kita pada ibadah ini adalah ayat 11b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ibu, Bapak, dan Saudara, ada 7 jemaat yang menjadi tujuan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna yang kita baca, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Semua jemaat ini ada di Asia Kecil atau negara Turki sekarang ini, yang pada waktu itu sedang menghadapi penganiayaan hebat dari pemerintah Romawi. Nah, hari ini kita akan merenungkan pada bagian jemaat Smyrna. Kalau kita diajukan sebuah pertanyaan dalam rangka menghayati 72 tahun GPIB, maka setiap warga gereja diajukan satu pertanyaan untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana itu GPIB. Maka kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya akan menjawab satu kata. Bicara GPIB, itu bicara tentang kesetiaan. Dari sekian kata yang mungkin nanti warga jemaat bisa sampaikan tentang apa makna dan bagaimana GPIB dalam refleksi 72 tahun, maka kata setia dan kesetiaan sepertinya ingin mewakili sebuah refleksi tentang perjalanan panjang yang sejatinya pertama bukan perjalanan seorang diri, tetapi perjalanan rame-rame. Yang kedua bukan hanya kerja satu orang, tetapi kerja rame-rame.
Dan yang ketiga, bukan dibangun oleh satu orang atau satu kelompok saja, tapi dibangun oleh banyak orang dan banyak kelompok. Semua orang, semua kelompok, bahkan kalau boleh menyebut semua kelompok suku yang ada di dalam GPIB, maka semua memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan GPIB. Inilah GPIB, sebuah gereja yang berasal dari kumpulan orang banyak yang telah sama-sama merasa senasib sepenanggungan, sehidup sepelayanan. Saya lalu jadi ingat ketika 7 tahun lalu ditabiskan sebagai seorang pendeta. Maka seorang rekan pendeta yang lebih senior ingin memberikan komentar terhadap saya ketika ingin bersiap-siap untuk memasuki pos Pelkes. Ia mengatakan, kalau saya ditempatkan di tengah-tengah orang yang enak, tempat yang enak, semuanya serba enak dan nyaman, mungkin saja itu bukan panggilan, tetapi perubahan nasib. Kalimat ini sejatinya ingin mewakili sebuah kenyataan hidup bergereja, bahwa tidak ada gereja yang baik-baik saja. Akan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tidak ada gereja atau tidak ada komunitas yang sempurna. Tapi semuanya itu dimaksudkan untuk apa? Untuk memurnikan panggilan kita sebagai warga gereja. Kalau kata setia atau kesetiaan itu menjadi penting dalam merayakan 72 tahun GPIB, maka pertanyaannya, apa arti kata setia atau kesetiaan? Kata setia atau kesetiaan berasal dari bahasa Latin, yaitu fidelitas. Kata fidelitas itu selain berarti setia, ia berarti iman. Maka dalam kesatuan makna, fidelitas punya arti ganda. Yang pertama, orang yang beriman adalah orang yang setia, dan yang kedua, orang yang setia adalah orang yang beriman. Dalam sejarah perkabaran Injil yang dilakukan para rasul Yesus Kristus, modal kesetiaan menjadi modal dasar. Kesetiaan para rasul membuat mereka gagah berani, memikul salib, dan tidak takut memberitakan Injil. Apapun resikonya, mereka tanggung, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Dan ketika Injil itu sampai ke tangan kita hari ini, itu hanya karena kesetiaan yang ingin diperlihatkan oleh para murid yang diturunkan dari generasi ke generasi. Begitulah sejarah gereja menyebutkan dengan gamblang bahwa darah para martir menjadi benih gereja. Itu berarti bahwa gereja itu hidup dan ada karena kesetiaan. Dan begitulah jemaat Tuhan di Smyrna yang hidup di Asia Kecil atau Turki sekarang ini, mereka ada dan mereka hidup karena kesetiaan. Ada 2 masalah ibu bapa dan saudara yang dihadapi oleh jemaat Smyrna pada waktu itu. Ayat 9 menyebutkannya, kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jemaat ini adalah jemaat miskin secara jasmani. Jemaat Smyrna sebetulnya bukan jemaat yang dari ukuran manusia menarik. Mereka terbatas secara finansial. Mereka tidak punya modal besar, uang, tanah, dan bangunan. Sudahlah mereka miskin, mereka dianiaya karena Injil. Inilah yang disebut sebagai harga dari sebuah kemuridan. Karena percaya kepada Yesus Kristus yang membuat mereka dianggap bersalah, bermasalah. Karena melawan pemerintah, karena tidak mengakui Kaisar Roma sebagai Tuhan. Sebaliknya Yesus adalah Tuhan. Selain penganiayaan datang dari pemerintah Roma, bacaan kitab kita hari ini ayat 9b mengatakan bahwa jemaat Smyrna juga sedang diganggu oleh ajaran lain yang berasal dari agama Yahudi. Tujuannya apa? Agar jemaat ini mau menyangkal Yesus dan kembali ke agama Yahudi. Nah, dalam konteks penganiayaan dan ancaman ajaran sesat yang taruhannya adalah nyawa mereka, Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu ingin memberikan keyakinan sekaligus sebuah jaminan dari firman Allah yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Jaminan Allah ini meneguhkan iman sekaligus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi jemaat Smyrna bahwa tantangan seberat apapun, persoalan sesulit apapun, tidak akan pernah menjauhkan mereka dari kasih setia Allah. Allah setia kepada mereka dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, dalam hidup dan mati. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita pada refleksi. Yang pertama, bahwa perjalanan gereja dari dulu sampai sekarang itu adalah perjalanan yang bermodalkan kesetiaan. Yang setia tidak hanya satu orang tapi banyak orang. Yang telah berjuang tidak hanya satu orang tapi orang banyak. Yang berkorban menyerahkan tenaga, pikiran, hingga nyawa tidak hanya satu orang melainkan banyak orang. Lalu refleksi yang kedua, ajakan dan panggilan bagi kita adalah setialah sampai mati. Dan ini menjadi penghayatan akan iman yang mendalam, akan hidup ini dan hidup gereja Tuhan. GPIB pun demikian. Gereja ini hidup dan ada sampai saat ini karena kesetiaan. Dan karena kesetiaan maka GPIB boleh ada sampai usia 72 tahun. Mari kita dipanggil bersama untuk belajar menjadi orang yang setia dalam hal apapun. Baik dalam perkara kecil hingga dalam perkara yang besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.